yang nolong. Namun paling hebat, tidak ada yang bisa melawan. Kalau mau perang mereka itu tawasul dulu, minta perantara supaya dimenangin sama Allah. Kayak kita tawasul kepada para ambiya, para auliya, para ambiya kan punya mukjizat, para auliya punya karamat, para sholihin punya ma'unah. Ya Allah, dengan kebesaran mereka tolong saya. Itu orang Yahudi sudah minta tolong ke Kanjeng Nabi sebelum datangnya Kanjeng Nabi, karena mereka tahu di kitabnya bakal datang Nabi akhir zaman, Nabi yang paling ya. Nabi malam maja'ahum, ketika sudah datang kepada mereka ma'arafu, sesuatu yang mereka sudah ketahui, minal haqqi, dari kebenaran apa itu? Bahwa bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kafaru bihi. Allah mengingatkan lagi, kerjaan Nabi dia yang tahu kebenarannya, tapi dia juga yang kufur. Ya, kenapa mereka kufur kepada Kanjeng Nabi? Hasadan, pertama di hatinya punya rasa hasud, dengki, ya. Apalagi wafaufan, dan rasa takut ala riyasati, atas hilangnya kepemimpinan. Sebelum datang Kanjeng Nabi kan Bani Israil top nomor 1. Begitu tahu yang diutus malah dari orang Arab, bukan dari golongan kita, mereka ada rasa takut. Wah, pikiran Nabi dong. Jadi orang Arab yang mimpin. Yang kalau kita biasanya Jawa, nanti Sunda misalnya. Orang Jawa takut kehilangan, atau biasanya orang Sumatera. Jadi orang Jawa gimana? Ada rasa takut, ya. Padahal kalau kenabian maka maksud dijaga, mau dia Yahudi, mau dia Arab, mau dia Afrika, semuanya yang takwa yang paling tinggi di hadapan Allah. Tapi karena di hatinya ada rasa hasud, ya, yang menghalangi iman itu kadang-kadang rasa hasud, bukan mata dia yang benar. Orang-orang kafir Quraisy pun waktu melihat Nabi, tapi apa? Mereka hasud. Kenapa si Muhammad yang masih muda? Dia kan kuat. Bulan kuncinya lah, dia ponakannya. Nah, itu sama. Penyakit hasud. Padahal Allah kalau mau ngasih iman dia bebas, untuk siapa aja Allah Tuhannya. Kenapa lu nganggur? Ya, jadi penyakit hasud itu gara-gara rakus. Gak mau dikuasai oleh orang. Padahal nikmat itu yang ngasih adalah Allah. Kata Nabi Bapak, 3 perkara yang hasilnya semua orang. Syukur mutlak, pelit yang diikutin, hawa bertawa, hawa nafsu yang diikutin. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsi, merasa apa ijabul? Hebatnya seseorang dengan diri sendirinya. Syukur mutlak, pelit yang diikutin. Apa dia berubah? Bukan pelit. Dan suka kalau ngaku, saya kasih Allah. Berarti gak ini apa ketentuan. Hawa mutabak, hawa nafsu diikut. Gimana kalau orang begitu terus? Dari itu kayak namanya orang begitu maka bakal beres. Itu gak jadi ikutin pagi-pagi terus sampai sore gimana? Hanya kerja. Itu contoh. Apalagi sholat subuhnya, saya tidur aja sholat subuh nggak? Apakah jadi ibadah itu namanya hawa tabah. Atau wa'ijabul mar'i binafsi, yang ketiga penyakit hati diam-diam ya, itu hasud, itu sombong. Itu merasa dirinya paling dua kan orang sini. Nah, itu nggak ada ego. Allah
Nah yang di hatinya ada hasud dan nada diri yang kuat. Ya, ini bisa kita semua akhirnya kan dari rasa hasud. Bahwa hasud itu bisa mengalami seseorang itu beriman. Itu udah kejadian dulu apalagi sekarang. Sekarang jadi mudah. Menggunakan uang anggarannya. Iya. Emang ada muncul banyak kejadian-kejadian terjadi. Orang itu nggak jadi ikut sama para ulama, sama para kiai, gara-gara hasud. Padahal itu hasud bukannya bikin kebahagiaan seseorang, malah bikin hancur. Pak Isabi, hasud itu kayak api, api itu api bisa ngabisin kayu punya hasud, ntar amal solehnya hilang semua. Percuma sholat, percuma silaturahim, percuma puasa, ibadah haji. Tapi kalau ada rasa hasud, semua ibadahnya tidak dianggap sama Allah. Kenapa? Itu orang ngaku-ngaku Allah. Aku yang ngaku apa lu ngaku sama? Urusan gua itu. Makanya gua yang ngasih nikmat, kalau jarang itu gua dulu. Gak usah mikirin orang lain, capek dan masing-masing orang punya nikmat dan masing-masing orang punya cobaan. Apa kata bahasa agama? Berikut sawang sinawan. Kelihatannya enak banget. Nanti kali itu orang sepeda. Nggak tahu cobaannya kita kadang. Nah, kelihatannya bahagia. Padahal ada cobaan. Masing-masing orang udah dikasih nikmat sama Allah dan masing-masing orang punya balak masing-masing. Cobaannya masing-masing. Jangan suka kita iri. Ya. Kita kan udah kasih nikmat sama Allah. Ada yang lebih gede. Silakan kalau mau usaha boleh. Jangan iri. Makasih banyak. Hasud itu kepengen nikmat orang hilang. Kalau kita pengen sama itu kan motivasi. Dia hebat, semua nggak bisa. Itu beda tuh. Kalau hasud itu pengen dijatuhin. Nah dia terusnya kayak gua makan. Nah itu kan. Ya, sampai keluar surat An-Nas sama Al-Falaq. Nah di situ ketemu sama orang Yahudi, namanya Ruben bin Ashom kalau nggak salah. Tapi ada pada hari ini, apa ada lagi? Wahai kekasih Allah, kata Allah, antara sepuluh engkau pernah sihir. Apa sihir? Sebut itu ya, namanya sampai ke bonekanya. Simpan di suku orang tidak. Ya, kata-kata Allah baca ini Al-Falaq sama itu gara-gara semua akan dulu. Gimana ya? Kalau kita tidak, akhirnya kena sih jangan aneh dari dulu. Cuma kita betul saja. Setiap ada orang yang hasud, berarti itu orang sudah punya nikmat. Ada yang ini kan, berarti orang itu punya nikmat. Itu lidin yang masih hasud. Orang kalau punya nikmat pasti ada yang jangan aneh. Kalau kuat tambah naik, orang baru. Orang yang hasud itu al-hasud dari suruh. Orang kalau punya rasa dengki, hidupnya nggak bakalan tenang. Susah terus. Padahal punya, tapi nggak rasa suruh. Rumah ada, mobil ada, tapi kalau punya rasa hasud nggak bakalan tenang. Sebab melihat punya orangmu. Nggak ada ini, nggak ada. Ya, cuma ini hasud sama kanjeng Nabi tadi nah, itu nggak mau kan? Sampai mati juga nggak mau. Gengsi dong. Apa-apa nabi semua. Nah itu penyakit awas ya. Bukan dari itu, dari kebersihan kan. Ya. Wajawabul lamma aluna dalam najahum ya. Dalam najahum kita berbeda dalam najahum ma'ahu ya.
ntar bakal datang laknat dari Allah. Ya, di dunia mah jangan aneh kalau kacau terus. Ya, sebab dunia mah tempat coba, bukan tempat balas. Saja kembali ke sini lagi sampai pusing saja begitu. Dari dulu juga dunia mah begitu. Kan? Apa keletakan utama alladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah ingin kita mati dulu kan itu. Allah menciptakan mati. Wal hayata. Lalu nomor 2 nih itu berarti apa? Penting kematian itu. Buat apa kata Allah? Yabluwakum, supaya jadi balak, cobaan. Dikasih enak bagaimana? Syukur enggak? Dikasih susah sabar enggak? Apa yang diminta Allah? Ayyukum, mana dari kalian semua ahsan amalan, yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak duitnya. Tapi yang Allah bilang bagus bagaimana itu amal yang bagus? Ya, kalau lama sini ngomong apa? Ngomong Nabi sudah sholat dalam pas dari ngomong akhirna ala dzikrika. Dan waktu itu selalu ingat nama Allah. Emang kalau kita mau dapat apa? Kalau lo ingat Allah, berarti ingat sama lo. Fadkuruni ya kan? Sampai itu baca Nabi wa syukrika ya Allah, tolong saya selalu berterima kasih sama Allah, jangan kufur sama Allah. Ya kan? Bersyukur mah udah paham semua, pasti ditambah. Kalau lagi ada musibah ya jangan saya marah-marah mulu, nggak terima, ya harus semua berdoa. Tapi itu sabar. Wa syukrika. Jadi zikir, bersyukur, ujungnya apa? Wa husni ibadatika. Ya Allah, dalam perjalanan hidup ini mudah-mudahan saya memberikan ibadah yang bagus. Ya, kalau ada dengan baik begini, ada orang masuk apa namanya teater, bioskop. Itu kan yang dibeli bukan duit kan? Syaratnya itu adalah cash. Tapi tiket tidak bisa didapat kecuali punya duit. Nah, ini kalau duitnya asli baru diterima. Maksudnya asli apa? Yang murni ibadahnya, bukan karena pengen orang, bukan takut sama orang. Ya, itu namanya duit baru. Modalnya itu masuk. Nah, bohong, rumah ibadah tidak ada orang kerja hati dulu. Makanya Allah bilang ini namanya amal intinya, semua amal tergantung niat. Kerjaan bisa sama tapi niat beda. Adanya sama, cuma itu beda ini. Yang ngambil orang tua sholat, yang satu pengen kedengaran dia sholat itu bagus. Satu lagi pengen dapat dari gede mesti. Itu aslinya masih semua banyak pekerjaan akhirat dari amalnya, banyak suara juga sama amalnya kan dengan nafkah nyatanya dari dulu kita selalu lihat bahwa saya lihat tapi apa istri saya anak saya biar pada biar pada ibadah. Jadi mana? Dari ibadah mulai melangkahnya aja udah ibadah. Jadi tergantung apa dilihat hasil ngaji itu juga bakal lihat ibadah. Ya, jadi apa namanya tata diri kita ya supaya benar di dalam Allah. Nanti itu semua butuh perjalanan ini berat aslinya ada. Jalan-jalan aja capek dunia. Berangkatnya orang senang, pulangnya malah sulai.
Sampai enak dulu. Ya, jangan aneh di dunia banyak celah. Kalau lagi kan sering buka nama ada dunia. Nggak ada rehat dunia terus tempat berjuang. Sampai kalau tanya umur sampai sepuh ada yang terus sholat sampai dalam tidak terima itu baru pembahasan. Makanya kata Allah antatiru innakum Punten. tunggu aja. Sekarang saya tahu. Nah, Aduh. Allah kalau makan Allah khairan. Ini Allah tenang aja, emang sudah bisa disebut. Lah. Banyak orang yang sering gagal di atas, lama-lama sudah buklok. Kalau lagi sedang gagal-gagalnya, buat bilangin turun sama istana harus kalian ambles. Fir'aun yang sedang gagalnya mati Allah, ya Allah. Adalah kamunya pokok, adalah Rabbul A'la. Buat Tuhan itu, aku juga Tuhan itu tolong. Amrut dan katanya kebakar Nabi Ibrahim pastinya apa? Namanya Amrut. Segini doang kamu bakar-bakarannya Amrut doang kan? Udah sendiri ya? Kamu keluar, stres sendiri. Allah gampang ya. Hati-hati ya, hati itu harus kita jaga ya. Kalau bahasa Arab hati bersih, hatinya ke akal lah. Karena manusia dari hati ya. Tapi ada apa? Perawatan utama, ya wajah itu ibarat cermin. Dari hati. Kalau hatinya lagi senang, itu muka masih sering. Happy. Kalau lagi susah itu malu. Bukan juga bisa nih. Iya, padahal malu bokol. Kayak nanti kalau raya kali baru. Kalau muka enggak. Ya Allah, hayat yang bolak balikin hati. Bisa aja kali mukmin sore kafir bisa. Sore kafir kali mukmin bisa. Ya Allah, setiap sholat kita minta ya mukallib baru ihdinas siratal mustaqim. Bukan permintaan. Sholat itu minta dijaga terus di jalan yang diridhoi Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nikmat itu apa? Ternyata isinya kalau kita sebut al-anbiya wa rusul. Jalan para nabi, para roh. Berarti apa jalan itu? Menjadi hidupnya buat ibadah. Bukan cuma nyari dunianya, bukan cuma senang-senang dunianya, enggak. Tapi hidupnya dibaktikan untuk beribadah kepada Allah. Dari anak bayi makhluk jelas bukan yang dibenci sama Allah yang itu dia ada kasih nikmat umur dulu yang begini walau bani bukan juga yang bukan orang-orang kafir. Ini bukan kedua ujungnya kan amin. Nah, kalau jamaah usahain bareng antara imam sama mak. Itu sunnah bareng di situ. Imam mak. Kata Nabi kalau bareng nanti dosa-dosa yang telah dilakukan Allah ampuni. Dan kalau seperti itu yang nggak boleh bareng pertama lagi takbiratul ihram. Kalau bareng ini tuh nggak boleh batal langsung. Apalagi yang dulu. Ada yang sunnah bareng, ada yang haram bareng, ada yang makruh bareng. Makruh bareng apa? Kayak pindah rukun, dan baru juga bilang Allah rukun. Ini bareng namanya. Nggak boleh. Memang bisa
Ada aturannya, ya. Sampai kayak salam, alhamdulillah itu selesai pulang balik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau kita siap salam, itu niatin salam ke yang kanan. Ya, makanya sebenarnya begini ya, dari imam. Yang betul baru tidak. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa doain berantem misalnya. Assalamualaikum kan salam sejahtera bagi kalian semua. Kalau memberkati orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mau doain nanti. Kalau doa sendiri, apa makhluk Allah cuma manusia doang. Malaikat ada nggak? Ada yang ngobrol kita tiap hari ada, ya kan? Ada jin ada. Ada orangnya. Barang-barang. Jangan ada makhluk Allah lupa. Macam-macam. Makanya kita kalau masuk ke rumah, kalau ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada, assalamualaikum wa ala ibadillah. Terus hamba-hamba Allah yang soleh. Di jaminan Nabi, kalau setiap masuk pintu rumah, salam jauh dari semangat. Yang masuk rumah tentang lama. Salam. Kalau pernah sahabat ya, Nabi istri saya banyak, anak saya banyak, tapi masih melarang. Tapi cuma dulu setiap kami mau masuk pintu rumah jangan langsung salam. Mereka dulu minimal sekali, ya. Yang hari di rumah itu kamar saya bisa dari apa saja, dari dulu saya. Dia masuk ke rumah itu dibaiki dan lagi. Hari. Kalau kan di rumah pulang. Yang mau pulang ngopi, tidur ya, makan dulu apa. Masuk ke rumahnya, ada tata caranya ya, kata rumah Nabi. Kenapa kok sekarang rumah tangga berantakan mulu, selingkuh mulu? Ya orang udah meninggalkan Nabi. Masukkan kan, tadi saya bilang dulu empat sekalian, yang beri tidak. Habis itu baca sholawat, serah bapak mau baca sholawat. Nanti saya kalau makan, dia kali habis itu baru saya. Udah salam itu dianjurin baca ayat kursi. Ayat kursi, usir setan. Rumah yang nggak ada biasanya banyak setannya, setan orang, setan juga. Ayat kursi baca yang benar pada mimpi. Masuk rumah yang terus happy, anak happy, ibunya happy, berpilah, apa saja happy. Kata Nabi, bagaimana begitu sahabat itu dikasih tahu begitu, apa Nabi nggak lama nggak sampai tahu. Berarti mana, kalau kita ikutin aja, saya alhamdulillah ikutin. Dan rezeki mah ada terus, belum banyak aja. Amal apa ada? Kan kendaraan, alhamdulillah. Dan dirinya alhamdulillah. Apalagi kalau kasih sampai kata Rasulullah, bro, mantap, alayan terima. Saya suka. Dan kau ibu, kau pojok, tengah rumah banyak mana sebenarnya. Nggak berhenti. Lihat para ulama kalau benar-benar soleh. Rezekinya yang benar, yang datang. Bukan nyari rezekinya orangnya. Saya tidak sendiri, ya. Saya cuma kerjaannya dari ibadah, sama Allah ajarkan. Tapi masya Allah itu rezeki. Karena makanin Allah, Allah makanin dia. Ya, nah itu pelajaran. Ya, laknatullahi 'alal kafirin. Laknat itu Allah kasih pada orang-orang yang kufur. Nah tadi ya, kalau kufur yang paling tidak kufur nggak bisa melihat Allah. Ya, melihat Allah itu maksudnya pakai hati. Kalau orang iman kan dikasih lihat sama Allah hati, bukan. Tapi Allah ada istilah ma'rifat, kenal. Dia ngerasa ini
Ada yang banyak, ya dibacain aja bukan yang untuk malah tambah perang. Istamam syarau bihi anfusahum, kata Allah, sejelek-jeleknya sesuatu yang mereka jual bahkan bihi anfusahum, diri mereka. Al-Habuhan al-Jawab, maksudnya bagian mereka dari pahala. Mereka lebih mementingkan dirinya dari pimpinan, pengen di depan terus daripada pahala di surga. Egonya di depanin, bukan kebenaran. Gimana biasanya yang bikin ujungnya? Ujungnya aja, gak lama yang bikin. Ada kehancuran. Yang namanya kebenaran itu walaupun dalam sunnah kurang-kurang, karena ada waktunya. Ya. Bahasa waktu ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau udah hak datang pasti namanya firman Allah zahaq al batil, cuma waktunya Allah yang menentukan, bukan gitu. Sebab orang ya kalau buat omongan mas satu tambah satu itu dua, orang gitu ya. Ya kan? Nabi SAW kamu mau empat, terus ada empat. Dia bisa dapat sering nyaman dengan manusia, ujung nyaman ternyata lemah. Oh iya, tadi saya bilang kalau mengaku lemah itu pas dalam, gimana sih kalau sudah bisa karatnya. Tapi kalau kita lalu udah dikasih tahu, ini yang itu buang bukan itu. Kalau kau itu nanti itu buang bukan itu, kita tolong. Kalau udah dikasih tahu ya kita harus buang. Tapi kalau dikasih tahu melawan ini ada hancur. Bistamashtaru bihi anfusahum, sejelek-jeleknya sesuatu yang mereka jual adalah diri mereka. Dengan cara apa? Ayat furu, mereka kufur, kufur yang menunjuknya pada Bani Israel bima anzalallah, atas sesuatu yang telah ditujukan oleh Allah. Apa? Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Ya, Yahudi yang punya iman dari Taurat, Yahudi digunakan yang paling jual iman dia. Ya kan, orang juga tahu beritanya. Kalau sekarang beritanya A1, tambah resep gitu. Tapi dia duluan yang kufur. Ya. Kenapa mereka nggak mau beriman tadi? Bagian itu orang aslinya hancur, jelek ya, jelek. Maf'ulullah, jadi maf'ulullah. Dia kufur ayat hasadan. Mereka kufurnya gara-gara hasud. Hasudnya itu bentuknya hasud. Ya, dengki, nggak terima. Ya, kenapa bukan dari Ismail, pun ke Arab.